України, а також працівника ДСНС України в Харківській області. На жаль, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky buka suara soal kerugian yang dialami karena invasi Rusia. Dalam sebuah konferensi pers, Zelensky mengatakan negeri yang ia pimpin kini hancur lebur oleh bombardemen Vladimir Putin. Kerugian yang dialami oleh Ukraina diperkirakan mencapai 800 miliar dolar AS atau setara dengan 12.500 triliun rupiah. Kerugian itu melebihi utang Indonesia per Agustus tahun 2024 yang mencapai sekitar 8.500 triliun rupiah. Ia mengatakan, kerugiannya tidak sebanding dengan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara barat yaitu sekitar 300 miliar dolar AS atau setara 700 triliun. Karenanya, sudah sewajarnya Ukraina menggunakan hasil dari aset Rusia yang telah dibekukan tersebut. Ia mencatat bahwa jumlah dana yang diterima Rusia dari penggunaan armada tanker minyak bayangannya lebih besar daripada bantuan yang diterima Ukraina dari semua sekutu secara gabungan. Zelensky mengatakan bahwa Rusia saat ini masih berbisnis dengan negara barat yang notabene masih memberikan sanksi. Moskow, jelasnya, meski tidak resmi terus mengirimkan migas ke Uni Eropa dan anggota NATO dengan nilai hingga 12 miliar dolar AS. Ia mengeluhkan bahwa negara anggota NATO tersebut membiarkan kapal-kapal yang disebutnya sebagai armada bayangan terus membawa migas ke Uni Eropa tanpa memberikan sanksi. Pada saat yang sama, ia menekankan ketidakcukupan sanksi. Secara khusus, ia mengingatkan bahwa pembatasan tidak diberlakukan pada semua bank dan sumber daya energi Rusia. Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia akan memanfaatkan gencatan senjata apapun, jika tidak memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina, untuk mempersiapkan pendudukan lebih lanjut atas Ukraina. Reuters mengatakan bahwa sebanyak 13,7% gas di jaringan Jerman bisa jadi berasal dari Rusia, dalam skenario di mana negara-negara tersebut meneruskan sebanyak mungkin LNG Rusia. Kenyataannya mungkin kurang ketika memperhitungkan campuran konsumsi dan pasokan nasional, kata kantor berita tersebut. робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терор. Була сьогодні доповідь головкома, фронт, Курахівський напрямок, Покровський напрямок найскладніші зараз. Військове командування бригад працюють над посиленням позицій, продовжив нашу державну традицію шани до героїв України, воїнів, які проявили. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.